Mbappe dengan sedikit bergerak aja terus dia melakukan pressing itu sangat luar biasa. Ini pemain yang punya intelijensi yang tinggi. Si satu lagi Dembele juga sama. Barcola pun juga sebenarnya sama. Tapi saya tidak melihat bagaimana kinerja Olise setelah ditaruh di second striker. Karena di Bayern Munchen sangat luar biasa bagaimana Olise bisa membuat gol dari sisi dimanapun lah dia bisa dengan kaki kirinya terus dengan teknik-tekniknya dia. Tapi di pertandingan Piala Dunia ini menurut saya Olise agak sedikit ketutup oleh Dembele sama Mbappe. Ya karena memang mungkin dikasih komentar. Salam olahraga, halo selamat malam Sportmania, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari Harhab dapat hadir kembali menjumpai Anda di Sportcast Nusantara TV. Dan tentu saja hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan Piala Dunia 2026 di mana sudah masuk ke babak perempat final atau 8 besar. Dan saya tidak mungkin sendirian di sini, saya sudah ditemani oleh mantan striker Timnas Indonesia, ada Mas Indrianto Nugroho. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik. Selamat malam. Puji Tuhan, sehat. Selamat malam. Sehat ya? Puji Tuhan, kalau sehat. Mas Indrianto Nugroho ini kayaknya lebih akrab dipanggil Mas Nunung. Boleh. Ya, boleh Mas Nunung ya. Mas nama Nunung, kecil. Nama kecil? Nama kecil. Oke, saya Ayah ada Mas Nunung di Boleh. sini. Mas Nunung, terakhir main bola tuh aktif tahun berapa? 2013 bersama Persepa Madura United waktu itu. Jadi kita bisa naik istilahnya ke Liga 1. Dulu masih divisi utama terus ke Liga 1 dan akhirnya berubah nama menjadi Madura United sampai sekarang. Sekarang kayaknya lebih enak dipanggil Coach Nunung aja kali. Boleh. Coach Nunung, Boleh. Oke, baiklah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Coach Nunung, baiklah sekarang kita akan bahas dulu nih. Ada sesuatu yang menarik di sini, ada sihir Lionel Messi belum berhenti di Piala Dunia 2026. La Pulga sukses mengantar Argentina hingga ke babak perempat final. Sayangnya perjalanan Messi dibumbui berbagai kontroversi hingga teori konspirasi. Dan saya akan membahas lebih jauh dengan mantan striker Timnas Indonesia, Indrianto Nugroho, dan kami juga akan berbincang siapa saja tim yang lolos ke semifinal. Dan berikut adalah tim yang lolos ke babak 8 besar atau perempat final. Dan kira-kira bagaimana persaingan sepatu emasnya, emas Piala Dunia 2026 maksud saya. Dan berikut adalah hasil dan jadwal di perempat final di mana Prancis sudah melaju ya. Betul. Dengan 2-0 atas Maroko. Kita tunggu nanti hari Sabtu ada Spanyol berhadapan dengan Belgia, lalu ada Norwegia juga di hari Minggu berhadapan dengan Inggris dan Argentina berhadapan dengan Swiss. Oke, baiklah. Kita tadi sudah melihat bagaimana hasil pertandingan fase knockout di mana Prancis menjadi tim pertama yang sudah lolos ke babak semifinal usai menang 2-0 melawan Maroko. Ini merupakan hasil ulangan semifinal Piala Dunia tahun 2022 di mana Prancis juga menang dengan skor yang identik 2-0. Nah, kalau Coach lah ya, Coach Nunung melihat hasil pertandingan Prancis berhadapan dengan Maroko dengan hasil 2-0 seperti mengulang pada tahun 2022 ini, bagaimana Anda melihatnya dan catatannya seperti apa? Pertandingan kemarin Prancis lawan Maroko ini sangat luar biasa. Kedua tim mempunyai pemain-pemain yang sangat luar biasa dan pemain-pemain mereka sama-sama bermain di Liga Prancis juga, di Eropa juga beberapa pemain. Tapi di satu sisi Prancis lebih unggul bagaimana Deschamps bisa membuat pemain ini lebih nyaman di dalam permainan. Karena kedalaman squadnya yang dimiliki Deschamps dan Prancis ini sangat luar biasa. Karena siapapun yang akan digantikan, yang menggantikan pun bisa membuat tim tetap stabil. Di satu sisi Maroko sebenarnya punya kemampuan, tapi karena sudah kecolongan dulu, jadi ini yang membuat mereka drop. Terutama di posisi gelandang itu ada yang saya tahu nomor 8 ya, pemain muda. Ini pemain yang sangat luar biasa dan diminati banyak sekali tim. Dan sampai babak yang kemarin pun bermain sangat luar biasa, konsisten. Dan ini yang membuat Maroko saat ini juga tim yang mewah juga gitu. Tapi karena keren juga loh, memang keren juga permainannya. Dan yang paling disayangkan kalau kita bilang suruh milih antara Prancis atau Maroko, ya banyak juga yang bilang saya pengen sih Maroko. Tapi apapun yang terjadi ya mau tidak mau kita harus akui bahwa Prancis permainannya juga lebih bagus. Rapat sekali dengan tadi juga sudah dikatakan oleh Coach Nunung bahwa memang kedalaman squad mereka oke banget. Ada Dembele di sini, ada Mbappe di sini, ada Barcola. Lalu kalau misalnya dibilang gini, ada Olise juga. Dan kalau misalnya dipikir gini,
kalau saya jagain Mbappe, sebelah sini ada ini. Iya. Kalau ada jagain si ini, ada si ini. Jadi kayak repotan sendiri gitu. Karena memang skuadnya bagus banget. Makanya saya bilang Mbak, Olise aja sampai ditaruh di posisi nomor, istilahnya kalau dibilang kita nomor 10. Nomor 10 itu adalah second striker. Makanya di samping ada Barcola, di sini ada Dembele, di depan ada Mbappe, terus di situ ada Olise. Sangat luar biasa. Dua defense-nya juga menurut saya sangat-sangat atraktif sekali ya. Ada Rabiot, ada Kone, mungkin di situ ada Tchouaméni. Terus kalau nanti Mbappe, Dembele tidak berkutik oleh pertahanan lawan, ada lagi, ada mungkin Doué, ada Every, ada yang lain, dan pemain belakang menurut saya tidak kurang juga. Ya ada Saliba, ada Upamecano, tapi di satu sisi di bek kiri juga masih banyak, ada Theo, ada yang lain. Harus diakui bagus banget. Sangat luar biasa Prancis pada pertandingan malam tadi dan di Piala Dunia ini. Oke, tapi kalau misalnya kita berbicara dua pemain tadi sudah disebut, ada Dembele, lalu juga ada Mbappe. Nah, sejauh ini kalau misalnya Coach Nunung lihat bagaimana performa keduanya ini, kalau kita lihat pertandingan tadi, ini agak seru nih sebenarnya. Karena Mbappe sebenarnya kan sudah mendapatkan peluang untuk bisa mencetak gol di awal dengan penalti, tapi kan ternyata tidak. Nah, banyak juga yang bilang kayak, ini sih bisa-bisaan aja, kayak dia juga nggak niat nih gitu. Malah justru dengan gol yang kedua di menit 60 di babak kedua itu mah pressingnya bagus banget. Ya ini ya, kalau di dalam sebuah pertandingan besar, mentality itu di apa ya Mbak, pengen ditunjukkan gitu. Apalagi ini penalti itu antara penendang dan kiper udah memilih. Kalau kiper kan hanya, ya udah aku kanan, nebak kanan kiri. Tapi kalau seorang penendang itu harus menentukan mau ke kanan atau mau ke kiri. Ini yang harus benar-benar ditanamkan oleh pemain. Sekelas Messi aja nggak gol. Apalagi dulu Maradona, Baggio pernah melakukan hal itu. Berarti kembali apa? Ke mentality mereka, Mbak. Tapi kalau misalnya Coach Nunung gitu kan, selaku dulu juga striker kan, melihat dua karakternya melihat dua pemain ini, karakternya sebenarnya seperti apa? Dua striker ini? Kalau saya lihat ini karakternya istilahnya buas lah ya Mbak ya, di dalam mungkin dibilang seperti itu, karena setiap dia melakukan gocekan, udah lihat gawang itu udah otomatisasi lah istilahnya, karena ya mereka dilatih untuk melakukan hal itu. Mbappe dengan sedikit bergerak aja terus dia melakukan pressing itu sangat luar biasa. Ini pemain yang punya intelijensi yang tinggi. Si satu lagi Dembele juga sama. Barcola pun juga sebenarnya sama. Tapi saya tidak melihat bagaimana kinerja Olise setelah ditaruh di second striker. Karena di Bayern Munchen sangat luar biasa bagaimana Olise bisa membuat gol dari sisi dimanapun lah dia bisa dengan kaki kirinya, terus dengan teknik-tekniknya dia. Tapi di pertandingan Piala Dunia ini menurut saya Olise agak sedikit ketutup oleh Dembele sama Mbappe. Ya karena memang mungkin dikasih porsinya masing-masing ya. Pasti. Ya kan, pasti. Karena kan kita sudah masuk ke babak perempat final nanti dan juga. Dan ini posisi baru ya Mbak, maaf ya Mbak, posisi baru buat Olise karena selama ini Olise kan bermain di sebelah kanan. Sisi dari sebelah kiri dari sisi lawan. Gitu. Jadi bagaimana dia melakukan cut inside untuk melakukan finishing dengan kaki kiri yang dia punya. Oke, baiklah. Dan sekarang kita akan melihat bagian atau top scorer sementara di Piala Dunia 2026, di mana kita tahu ini ada Kylian Mbappe dari Prancis dengan total 8 gol dan 3 assist, lalu disusul oleh Lionel Messi dari Argentina dengan 8 gol 1 assist. Erling Haaland, nah ini lagi naik daun banget nih. Erling Haaland dengan 7 golnya, lalu juga ada Harry Kane, Inggris dengan 6 gol 1 assist, dan Ousmane Dembele dari Prancis dengan 5 gol dengan 2 assist, dan Michael Oyarzabal 4 gol 1 assist, Jude Bellingham 4 gol 1 assist, Johan Manzambi dari Swiss 3 gol 2 assist, dan Romelu Lukaku dari Belgia 3 gol, dan Leandro Trossard dari Belgia dengan 2 gol 2 assist. Nah ini menarik sih. Kalau kita bicara ini Kylian Mbappe itu sepertinya kayak ngamuk, ya kan? Dia menyusul ke atas, sebelumnya memang pada saat itu untuk menyusul di atasnya masih ada Lionel Messi, lalu disusul dengan Kylian Mbappe, tapi pada saat kemarin Erling Haaland sempat di atas, posisinya Erling, lalu juga Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan sekarang Mbappe harus di atas. Iya, karena 3 assist. Tapi menurut saya masih ada kesempatan juga buat Erling Haaland juga, apalagi Erling Haaland ini punya
kemampuan yang sangat luar biasa, kekuatan dan powernya di dalam mencetak gol. Terus kemarin saya lihat kemarin pertandingan lawan Brazil lah, bagaimana Erling Haaland bisa heading dengan posisi yang sudah out position sebenarnya. Tapi dia masih bisa melakukan itu. Dan gol kedua pun Brazil tidak melakukan pressure terhadap Erling Haaland. Dan Erling Haaland pemain yang punya intelijensi tinggi. Sekali kontrol sudah melakukan dengan kaki kirinya yang sangat luar biasa. Dan kiper pun tidak bisa apa-apa melihat bola yang ditendang cukup akurat dan akurasinya sangat luar biasa, Mbak. Ya, apalagi pada saat kemarin kan juga ada momen di mana Erling Haaland sebenarnya lagi jalan nggak ngejar bola sama sekali, tapi ternyata bola menghampiri dia langsung masuk. Makanya itu apa ya, Mbak? Istilahnya striker yang mempunyai apa ya? Istilahnya keberuntungan yang luar biasa. Padahal santai di jalan. Ya istilahnya ya udahlah, gue dapet ya gue akan lakukan hal yang gue sudah biasa, tapi kalau nggak dapet ya gue harus tetap melakukan itu. Tapi dia jalan-jalan, tapi bola pas sudah ada kesempatan dia lakukan dengan sangat luar biasa. Dan itu menurut saya pemain yang mempunyai keberuntungan dan intelijensi yang tinggi memanfaatkan situasi dan momen. Tapi sekarang gini, kalau kita bicara mengenai penyerang yang tajam di Piala Dunia 2026, kita pasti tentu kita tidak bisa menghilangkan satu nama, yaitu Lionel Messi dengan total 8 gol, usia juga tidak muda lagi, sudah sangat matang sekali dengan usia 39 tahun, dan dia masih menjadi top scorer sementara saat ini. Bagaimana Anda melihat sosok Lionel Messi? Apakah masanya masih memang ini adalah masanya atau bagaimana? Ya, masih eranya atau bagaimana? Ya, sebenarnya masih eranya karena usianya masih 39, 38 masuk ke 39. Saya pun pernah ngalamin bagaimana 38 ke 39 itu, tapi secara kualitas fisik pasti akan sudah menurun. Tapi saya lihat Messi didampingi oleh pemain-pemain yang mau bekerja. Ya kita lihat selama ini Messi bermain ya seperti jalan-jalan, tapi kalau dia sudah menguasai bola itu susah banget. Lawan itu mau ngerebut dari kaki Lionel Messi gitu loh. Ya ini ya hadiah dari Tuhan juga buat Lionel Messi, bakatnya sangat luar biasa. Dari yang dulunya kecil sempet ada ya harus disuntik lah, mungkin disuntik hormon, tapi di dalam perjalanan karirnya juga saya sangat luar biasa. Tapi berarti gini, apakah ini memang kemampuan murni dari Lionel Messi atau mungkin ada faktor lain? Karena banyak sekali indikatornya yang mengatakan bahwa ini bahkan ada yang bilang Messi itu sebagai anak emas dari FIFA itu sendiri. Hal itu apa ya, kita tidak bisa menjawab ya, Mbak. Tapi ungkapkan lah. Tapi paling enggak Messi sudah menunjukkan bahwa nih lo, gue main bola, gue menunjukin ya kualitas gue seperti ini gitu. Ya, tapi kalau indikatornya adalah ini bisa dibilang mulai dari pelanggaran terhadap pemain Aljazair yang tidak dihukum kartu, hingga juga ada bagian Argentina yang dianggap mungkin terlalu enteng di sebelah kanan dibanding sebelah kiri. Kalau kita lihat sebelah kiri itu berat semuanya. Lalu di sebelah kanan ini seperti memberi jalan yang mulus bagi Argentina untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Ya, makanya ini situasi di sepak bola sekarang ya, Mbak. Kita kan nggak tahu situasinya seperti apa. Pertandingan yang dari awal sebelumnya di Piala Dunia aja banyak konflik ya, di Meksiko, di Kanada, di Amerika terutama. Terus ada selentingan-selentingan bahwa ini akan mungkin Portugal yang juara. Terus akhirnya Belanda yang juara. Sudah ternyata putus di tengah jalan. Terus terakhir juga kemarin ada yang bilang dukun ganda juga bilang. Harry Kane di depan gawang sudah tinggal bikin gol. Ya semuanya itu dinamika di sepak bola. Apalagi ini Piala Dunia yang orang tunggu-tunggu selama 4 tahun. Tim-tim pun juga akan bagaimana memanfaatkan situasi ini. Dan ya perjalanan Argentina yang tadi Mbak Ai bilang emang baganya lebih mudah dibanding grup satunya. Tapi ya itu tadi orang akan menilai gitu. Netizen yang menilai sendirilah bagaimana perjalanan Argentina sendiri. Kita tidak bisa berbicara, tapi situasi di pertandingan ya memperlihatkan sesuatu yang menurut saya juga tidak wajar juga gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat timnas dari Argentina itu sendiri, kita lihat ini penuh dengan kontroversi antara bagian kiri dan bagian kanan. Kita lihat bagaimana ya kalau saya sih awalnya kan kayak Belanda ya. Saya jujur saya waktu awal-awal ada beliau yang Belanda, lalu juga kalau Portugal pun kemarin lulus pun gitu ya, berhasil lolos, lawannya juga luar biasa. Tapi kita lihat di bagian sebelah kanan sepertinya kalau Argentina lolos, dia pasti akan bertemu dengan negara-negara yang bisa dibilang dia lebih bukan 10 besar lah ya gitu. Nah itu kan gimana? Nah itu makanya Mbak, dari awal kan kita udah bicara bahwa
Argentina ini apakah anak emasnya FIFA atau apapun lah. Tapi di sepak bola ya ini yang akan terjadi. Kalau tim yang sudah siap ya pasti akan bisa melaju ke babak-babak selanjutnya. Tapi ya itu tadi banyak ya netizen lah melihat bagaimana kontroversi Muhammad Salah ada sedikit bikin pelanggaran tapi tidak di penalti. Terus beberapa pemain yang menurut saya ya itu tadi inilah sepak bola. Tapi sekarang ada anggapan juga selain beberapa indikator yang bilang ini itu anak emas dan lain-lain. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa Argentina ini bermain untuk Messi. Apakah ini juga memang wajar dalam sepak bola atau seperti apa? Iya, enggak juga sih ya. Di sepak bola itu adalah 1 untuk 11, 11 untuk 1. Namanya juga sepak bola. 1 ke-11-an. Berarti kan 11. Tapi menurut saya ya emang ini situasinya yang selama ini terjadi di Argentina ya. Karena sebelumnya pun juga pernah terjadi juga waktu zamannya Maradona. Maradona adalah Maradona sentris banget. Bola selalu ke dia. Tapi berarti ini nggak apa-apa di satu permainan pertandingan ada satu orang yang memang sepertinya kok jadi mainnya gitu atau jadi senternya kok semua bola marah ke dia. Ya sama dengan Prancis juga Mbak. Semuanya pasti kan ke Mbappe. Tapi nggak terlalu jelas. Ya di satu sisi karena pemain yang lain supportnya juga bagus. Istilahnya Dembele, Barcola, Olise. Nah, Mbappe tidak terlalu seperti di Argentina karena Messi sentris ini kayaknya masih akan berjalan nih pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan karena kita juga akan melihat itu nanti di perempat final akan lihat itu kalau dia lolos semifinal juga akan seperti itu. Ya ini di sepak bola akan seperti itu tapi yang selama ini kita tahu ya udah kita 11 untuk 1 untuk 11 bagaimana sebuah tim memenangkan pertandingan. Kan tidak dia aja. Ya satu tim semua merayakan. Namanya satu tim kan kesebelasan kan gitu. Jadi ya lu yang menang, yang bikin gol ya kita yang menang juga dan orang semuanya bangga. Pasti bangga Mbak Ai. Baiklah pemirsa, puncak dari kontroversi yang menghinggapi Messi dan Argentina terjadi pada babak 16 besar. Mesin sudah unggul 2-0 akhirnya menyerah 2-3 di mana Messi juga mencetak 1 gol dalam laga ini. Namun keputusan wasit menganulir gol Mustafa Ziko dan mengabaikan terjatuhnya Salah di kotak terlalang membuat Mesir berang dan sudah melayangkan surat protes ke FIFA. Kita akan bahas lebih dalam lagi terkait ini, jangan kemana-mana, Sportcast akan segera kembali.